la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Anak-anak Ikama dan alumni yang Pak Agus cintai dan hormati, marilah kita manfaatkan waktu meskipun tidak bisa bertatap muka untuk mengkaji ayat-ayat Allah ya. Sekarang ayat ke-33 ya. Ya 33 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana 'alal 'alamin. Innallaha sungguhnya Allah istafa telah memilih ya. Memilih apa? Adama wa Nuha, Nabi Adam dan Nabi Nuh, wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim, wa ala Imrana dan keluarga Imran, 'alal 'alamin atas seluruh alam. Kenapa Allah memilih Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim, Imran di atas alam semesta ya, atau atas seluruh alam? Pertama, Nabi Adam itu adalah bapak kita semua, yaitu nabi pertama yang diangkat oleh Allah, manusia pertama, nabi pertama ya. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama ya. Jadi bapak kita yang kedua pasca dihancurkannya dengan air bah itu, dengan banjir, habis semua manusia kecuali perahu ya yang ditumpangi oleh Nabi Nuh beserta jamaahnya. Kemudian wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim adalah sebuah prototipe atau sebuah contoh terbaik keluarga yang sukses. Satu-satunya nabi yang paling sukses adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebutnya Bapak Tauhid ya, Bapak Tauhid. Karena ketika dunia kehilangan ketauhidan, Nabi Ibrahim alaihissalam mencari-cari Tuhan, akhirnya ditemukan atau Allah memberikan petunjuknya seperti yang tertera di dalam sejarah. Kemudian wa ala Imran 'alal 'alamin, kemudian keluarga Imran. Nah, keluarga Imran itu adalah keluarga nanti yang akan menjadi orang tua daripada Siti Maryam alaihissalam, yang akan melahirkan sebuah nabi besar juga, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ayat 34, zuriatan ba'duha min ba'din. Jadi zuriatan itu zuriyah keturunan ya. Ba'duha min ba'din, satu sama lain. Jadi yang tadi dijelaskan para nabi itu masih zuriyah. Wallahu sami'un alim, dan Allah itu maha mengetahui, dan Allah itu sami'un maha mendengar, alimun maha mengetahui. Kemudian ayat 35, izqalati imra'atu imrana rabbi. Izqalati, ingat itu, ingatlah gitu ya. Qalati imra'atu, ketika berkata imra'atu ya. Imra'atu itu istrinya Imron ya, istrinya Imra'atu itu. Maksudnya di sini adalah yang bernama Hannah. Imra'atu itu perempuan, istri daripada Imron yang bernama Hannah itu ya. Ketika berdoa, Robbi ini nazartu laka, ini Robbi Tuhan ya gitu ya. Ini nazartu, aku bernazar ya, laka kepadamu ya Allah, ma fi batni, apa yang ada di dalam perutku. Ketika itu Hannah lagi bunting hamil ya. Muharraron, akan jadikan seorang yang merdeka. Muharraron yaitu yang seorang hamba. Muharraron itu nanti kalau anak saya lahir, akan saya jadikan muharraron, seorang yang berbakti kepadamu, seperti itu.
Fataqabbal minni, oleh karena itu penuhilah permintaanku ya Rob. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau itu maha mendengar, maha mengetahui. Di sini menunjukkan bahwa ketika berdoa, kita berdoa pasti Allah mendengarkan. Tetapi apakah mengijabahnya atau tidak? Nah, kebetulan Hannah istri Imron itu memohon agar cita-citanya apabila punya anak akan dijadikan seorang yang menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam benak Hannah itu nanti yang akan lahir laki-laki atau cowok. Falamma wada'atha, maka ketika atau tatkala wada'atha melahirkan, qalat, dia berkata lagi, Robi ini wada'tuha unsa, geningan ya Allah, anakku teh perempuan gitu. Jadi di luar ekspektasinya Hannah. Allah berkehendak lain di sini. Jadi kata Hannah, ternyata ya Allah yang lahir teh gening unsa, cewek. Aduh, tadi nama cenah kalau cowok mau dijadikan seorang yang menghambakan diri, mengabdikan diri di Baitul Maqdis. Innaka antas wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah maha mengetahui bima wada'at, terhadap apa yang dia lahirkan. Artinya Allah itu lebih tahu, punya rencana yang terbaik Allah itu. Jadi kalau kita punya cita-cita ingin punya anak laki-laki ternyata perempuan, cita-cita ingin punya anak perempuan kemudian laki-laki, kita ikhlas saja meskipun sudah kita berdoa, karena karena Allah itu akan memberikan yang terbaik atas doa kita. Mungkin Allah kan lebih berilmu daripada makhluk, tahu apa selanjutnya. Walaisa zakaru kal unsa, dan tidaklah laki-laki itu seperti perempuan. Walaisa zakaru kal unsa. Wa inna samaituha Maryam, aku akan beri nama Maryam. Ya, artinya diberi nama Maryam. Wa inni u'izuha bi, wa inni, dan sesungguhnya aku u'izuha, meminta perlindungan kepadanya atau untuknya, untuk Maryam, bika, kepadamu. Jadi ya Allah, berilah perlindungan anakku. Makanya kalau ada anak lahir, kita segera minta perlindungan pada Allah. U'idzu bi kalimatillahi tamat wa min kulli syaitani wa hammah, itu kan doanya apabila lahir seorang anak. Aku melindungkan diri untuk bayi ini kepadamu ya Allah dari bisikan setan dan selanjutnya. Ya, ini contohnya bahwa ketika bayi lahir, ya, anak siapapun kita doakan dengan u'idzuha bika wa zurriyataha, dan keturunannya, nanti keturunan Maryam kan akan melahirkan Nabi Isa, ya. Mohon engkau memberikan perlindungan minasyaitonir rajim, dari gangguan setan yang terkutuk. Tuh. Jadi jelas ini merupakan sebuah bimbingan apabila kalian nanti sudah melahirkan, ya, sudah punya suami dan melahirkan, atau suami sudah punya istri dan istrinya melahirkan, segera berdoa, memohon perlindungan kepada Allah untuk bayinya. Fataqabbalaha rabbuha, kemudian mengabulkannya Tuhannya, biqabulin hasanin, dengan kabul yang baik, dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasanan, kemudian tumbuh Maryam itu menjadi seorang yang nabatan hasanah, pertumbuhan yang baik, sehat gitu, pintar, cerdas. Wa kaffalaha Zakaria, dan ada di dalam asuhan Nabi Zakaria alaihissalam, ya. Kullama dakhala 'alaiha, setiap kali masuk Zakaria itu alaiha, kepada mihrab tempat Siti Maryam, ketika Siti Maryam sudah gadis itu, Zakaria itu Nabi al-mihrab, kepada mihrab tempat
di situ diamnya Siti Maryam, wajada indaha rizqon, selalu terdapat ayam makanan-makanan. Ini yang membuat heran. Kenapa di kamar Siti Maryam itu, padahal Maryam tidak pernah jalan-jalan ke supermarket, ke mall, burung tungku, belum pernah. Paling di seputar rumah, tapi terdapat makanan. Kenalan juga tidak ada, apalagi punya pacar. Dari mana Maryam gitu kan? Qala ya Maryam, ana laki haza. Hai Maryam, dari mana gitu? Laki haza, buatmu makanan ini. Itu di mana? Ayat ciki, mana namanya? Ayat apa namanya? Iya, makanan-makanan di zaman itu aja lah, buah-buahan terutama. Subhanallah, ini sebuah mujizat dari Allah. Ya. Qalat huwa min indillah. Dia berkata ini dari Allah. Subhanallah, Masya Allah. Coba bayangkan, langsung oleh Allah, oleh malaikat Jibril diberikan makanan-makanan. Karena Siti Maryam itu seorang perempuan yang disucikan oleh Allah. Innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapapun tanpa hitungan. Jadi jangan khawatir, kita merapat kepada Allah asal menjadi orang soleh, bertakwa. Jangan memikirkan masalah kekayaan harta, pasti Allah memberikan rezeki. Ya, baik besar, sedang atau sedikit, yang penting Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang bertakwa. Kemudian hunalika da'a Zakaria rabbahu, ya, hunalika di sana da'a Zakaria rabbahu, ketika Zakaria itu berdoa kepada Tuhannya. Begini doa Nabi Zakaria, qala, berkata Nabi Zakaria, Robbi habli miladunka zuriatan thayyibah. Ya Tuhan, ya, habli, limpahkanlah kepadaku miladunka, langsung darimu, zuriatan, keturunan, zuriyah thayyibah, yang baik-baik. Nah, makanya orang tua itu patut berdoa untuk keturunannya agar menjadi orang yang soleh, seperti doa Robbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan sholihan tardahu wa aslih li fi zurriyati. Bereskanlah keturunanku ini minal muslimin, dan aku ini berserah diri kepadamu. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Panadathul malaikatu, kemudian memanggil kepadanya malaikat, wa huwa qaimun, ketika dia berdiri, yusolli, yaitu ketika dia salat, fil mihrab, di mihrab, annallaha yubashiruka bi Yahya, sesungguhnya Allah memberi kabar gembira dengan seorang anak bernama Yahya, musaddiqon, yang membenarkan, bi kalimati minallah, dengan kalimat Allah, wasayyidan, dan panutan, wahasuron, dan menahan diri, wa nabiyan, dan seorang nabi, minas sholihin, yang soleh. Subhanallah. Ya, jadi sebelum Siti Maryam melahirkan Nabi Isa, Nabi Zakaria pun ingin punya anak, dan Allah mengabulkan permohonannya. Diberilah anak, bahkan diberikan nama, yaitu Yahya. Nanti perkembangannya Yahya itu akan menjadi teman baiknya Nabi Isa alaihissalam. Ya, barangkali itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan Maljum ini dari Pak Agus, ya, hingga ayat ke 39. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan besok atau malam Jumat depan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.